Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Baik, adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, sore hari ini atau siang hari ini kita lanjutkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Pada kesempatan hari ini kita akan mereview materi kemarin, yaitu tentang kode kehormatan dan salam pramuka. Tentunya adik-adikku semuanya sudah tahu ya kode kehormatan apa, kemudian salam pramuka itu apa. Saya yakin dulu waktu menjadi siaga atau waktu menjadi penggalang di SD semoga sudah diajarkan. Namun kalau belum ya kita tambahi pengetahuan bersama. Yang pertama tentang kode kehormatan. Apa tahu itu kode kehormatan? Kode kehormatan adalah sebuah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Nah, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka di masyarakat. Jadi, kode kehormatan itu nilai-nilai luhur kita sebagai seorang anggota pramuka di dalam masyarakat atau standarnya. Jadi kalau seorang pramuka itu ada standar norma tingkah laku yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Nah, kode kehormatan tersebut ada dua macam, adik-adikku semuanya. Ada satya pramuka dan dharma pramuka. Satya pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Sedangkan dharma pramuka adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerak gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat, bersifat demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Itu jadi kalau kode kehormatan itu ada dua macam, satya pramuka dan dharma pramuka. Trisatya tadi kita kenal bahwa kode kehormatan ada dua macam, satya dan dharma. Sekarang kita ke trisatya. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dharma pramuka. Nah, itu bunyi dari trisatya, adik-adik. Di dalam trisatya ini ada dua macam, adik-adik, antara penggalang dengan pramuka penegak dan pramuka dewasa itu berbeda. Perbedaannya ada di sini, Pak, adik-adik. Kalau di golongan penggalang itu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, tetapi kalau di golongan penegak sampai dengan pramuka dewasa itu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi jelas ya perbedaannya ada di situ. Adik-adik karena golongan penggalang, jadi bunyinya menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, di dalam trisatya ini adik-adik terdapat 6 kewajiban. Kewajiban yang pertama terhadap Tuhan, kewajiban yang kedua terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban yang ketiga terhadap Pancasila, kewajiban yang keempat terhadap sesama hidup, kewajiban yang kelima terhadap masyarakat, dan kewajiban terakhir terhadap dharma pramuka atau dasa dharma. Itu adik-adik sudah tahu kewajibannya apa terhadap Tuhan, terhadap negara, adik-adik sudah tahu semuanya seperti itu. Selanjutnya adik-adik tentang dasa dharma. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu kalau pengucapan zaman dahulu, adik-adik, zaman dulu. Mungkin waktu di SD atau di penggalang atau di siaga dulu pernah mendengar ada yang mengucapkan dasa dharma pramuka, pramuka itu. Nah, kalau yang sekarang pengucapannya adalah dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, dasa dharma adik-adik, dasa dharma ada 10 perbuatan yang mencerminkan tingkah laku kita. Ada
takwa kepada Tuhan, ada cinta alam, ada patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja. Maka kita sebagai seorang pramuka itu nggak mungkin kita sebagai orang yang boros. Kita harus menjadi orang yang hemat. Adik-adik bisa mencermati dari 10 dharma itu, bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adik-adik tentang salam pramuka. Salam pramuka itu adalah penghormatan dan penghargaan seorang anggota pramuka kepada pramuka lainnya. Macamnya ada 3 adik-adik, salam biasa, salam hormat, dan salam janji. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa itu diberikan kepada sesama pramuka. Maksudnya gini adik-adik, ketika kita sesama pramuka ketemu mengucapkan salam pramuka, ini diucapkan bagi siapa saja yang pertama kali atau yang didahului dengan sikap hormat. Sambil sikap hormat kemudian mengucapkan salam pramuka, kemudian dijawab oleh yang diberikan itu dengan salam dengan hormat juga gitu. Nah, selanjutnya adik-adik salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Salam hormat biasanya diberikan kepada bendera kebangsaan saat dikibarkan atau diturunkan dalam upacara bendera, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan, kepada kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, duta besar, para menteri ataupun pejabat lainnya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang terakhir salam janji adik-adik. Salam janji adalah salam yang dilakukan setiap anggota pramuka yang sedang dilantik atau saat mendengarkan Dwi Satya atau Tri Satya. Jadi ketika ada pelantikan, kita memberikan penghormatan atau memberikan salam pramuka, itu disebut dengan salam janji. Nah, kemudian adik-adik ketika pengucapan salam itu ada caranya, bisa dengan hormat atau dengan tongkat ya adik-adik. Tongkat berada di tangan kanan, kemudian diangkat rata-rata dada ya adik-adik, atau di ulu hati itu, kemudian tangan kirinya dibuka seperti itu adik-adik. Jadi penyampaian salam itu bisa dengan hormat atau dengan tongkat seperti itu adik-adik. Nah, demikian materi adik-adik. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada kakak lewat WA atau lewat Google Classroom. Dan apabila ada kakak yang salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.